Halo nyengirian sekalian, nyengirian sadar gak sih kalau muslim zaman sekarang itu sudah agak melaburkan identitasnya sebagai seorang muslim. Sebagai contohnya menormalisasikan maksiat, lalu hedonisme, gaya hidup yang kebarat-baratan, dan identitas Islam itu perlahan menghilang di zaman sekarang. Yang menjadi sasarannya adalah umat muslim kita, terutama anak-anak muda seperti kita. Lalu penyebabnya itu apa teman-teman? Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Salam nyengerisme. Halo nyengerian, kembali lagi di channel edukasi Arpupu Al-Barbasi di segmen Edu Fusion. Seperti di bumper awal bahwa kita sudah menemui di zaman sekarang umat muslim itu sudah mengaburkan identitas Islam, sudah mulai bergaya hidup kebarat-baratan dan menormalisasikan maksiat, seakan-akan kalau tidak melakukan maksiat maka tidak gaul. Lalu penyebabnya itu sebenarnya apa? Dalam sebuah cabang ilmu di dalam Islam di masalah akidah akhlak, kita mempelajari yang namanya Ghazwul Fikr. Apa itu Ghazwul Fikr? Kita akan bedah dulu ejawantahkan satu-satu. Ghazwul itu ghazwah artinya perang. Lalu fikr itu artinya pikiran, pemikiran, akal. Maka kalau kita gabungkan, Ghazwul Fikr adalah perang pemikiran dalam bahasa Arab. Lalu maksudnya itu apa? Ghazwul Fikr adalah sebuah serangan invasi yang menargetkan pemikiran kita sebagai umat Islam. Lalu siapa yang melakukan? Gak lain dan gak bukan adalah orang-orang kafir tentunya, yang tidak ingin umat Islam itu naik ke permukaan seperti itu. Kita akan bahas lengkap di sini teman-teman. Tujuan dari Ghazwul Fikr gak lain dan gak bukan adalah ingin melarutkan, mengubah cara berpikir kita sebagai umat muslim dan meninggalkan identitas kita sebagai umat Islam tanpa kita sadari. Jadi pelan-pelan ketika kita sudah terserang Ghazwul Fikr, maka kita secara nggak sadar itu akan sedikit demi sedikit mengkaburkan atau meninggalkan identitas keislaman kita tanpa kita sadari teman-teman. Lalu gerakan ini pun ada tata caranya, ada metodenya. Kita akan pahami metode tersebut agar kita tidak terkena serangan tersebut, agar kita terhindar dari serangan Ghazwul Fikr. Metode yang pertama itu adalah tashkib atau ragu. Metode tashkib atau ragu adalah satu metode dalam Ghazwul Fikr yang menyasar kita sebagai umat Islam. Kita itu dituntut, kita itu dipaksa ragu terhadap agama kita sendiri. Kita mempertanyakan realitas ketuhanan kita. Kita mempertanyakan keberadaan eksistensi dari Tuhan kita. Maka banyak dari umat-umat muslim zaman sekarang, yang anak-anak muda itu yang tiba-tiba itu ateis, gak percaya sama Tuhan, atau bahkan agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Itu adalah buah dari tashkib teman-teman, meragukan eksistensi keberadaan agama. Metode yang kedua adalah tashwih, pengaburan atau distorsi. Orang-orang kafir kerap kali melakukan tashwih ini kepada kita tanpa kita sadar teman-teman. Sebagai contohnya ketika di perkotaan besar, ketika di sebuah kantor ada orang yang memakai jilbab, lalu respon-respon dari orang-orang yang ada di sekitar, jilbaban kok di kantor, emang ini di masjid. Nah, itu adalah salah satu distorsi atau pengaburan. Mereka itu berpikir bahwa jilbaban agama itu hanya ada di tempat ibadah saja. Di tempat umum atau publik tidak ada agama. Maka hal-hal yang seperti itu yang mendistorsi keberadaan agama, realitas agama terhadap dunia itu apa sebenarnya. Maka itu yang dipertanyakan. Ada orang yang memakai jilbab, memakai gamis, memakai sarung, lalu keluar rumah dia malu, dianggap ini adalah pakaian untuk ibadah, ini adalah style untuk ibadah. Tapi nyatanya di zaman sekarang banyak orang yang kayak gitu teman-teman. Maka itu adalah salah satu bagian dari metode Ghazwul Fikr, pengaburan, tashwih atau distorsi. Metode yang ketiga adalah tadwib atau pelarutan. Pelarutan di sini adalah melarutkan akidah kita, melarutkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain dengan klaim toleransi.
Masyarakat kita itu kerap kali melakukan toleransi yang berlebihan, teman-teman. Toleransi yang kaitannya itu dengan masalah akidah atau keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Mengucapkan Natal itu dianggap boleh, terus beribadah di tempat ibadah agama lain itu boleh dengan alasan toleransi. Maka itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Ada batasan-batasan dalam masalah akidah. Jadi tidak bisa kita semerta-merta mengatakan ini toleransi. Enggak, kita lihat dulu batas akidahnya itu sampai mana. Seperti itu. Metode yang keempat adalah taghrib atau westernisasi, kebarat-baratan. Budaya barat sudah sangat masuk ke Indonesia di semua ranah, teman-teman. Di semua ranah budaya barat itu sudah masuk dan mengkaburkan identitas Islam, mengaburkan identitas kita sebagai orang timur atau orang-orang Islam. Sebagai contohnya, orang-orang itu lebih mengenal artis-artis barat ketimbang tokoh-tokoh di dalam Islam. Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang mengidolakan BTS, mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang barat, yang parahnya mereka tidak mengenal idola umat Islam sendiri. Maka itu adalah westernisasi. Berapa banyak faktor-faktor dari barat-barat atau budaya-budaya dari barat yang diaplikasikan ke budaya-budaya kita. Pacaran, sex party, open party, night party, dan lain-lain itu adalah budaya-budaya barat yang sekarang itu dinormalisasikan. Setidaknya sasaran dari Ghazwul Fikr itu ada 4, teman-teman, yang sering dikenal sebagai 4F. Masyarakat kita akan diserang melalui fun, kesenangan mereka. Apa yang membuat mereka itu senang, maka itu yang diserang. Lalu mereka juga menyerang food, makanan kita. Berapa banyak makanan yang di luar sana yang sertifikasi halalnya itu palsu. Ada minyak babi, ada kandungan gelatin di situ. Yang ketiga adalah fashion. Anak muda zaman sekarang menyerang itu menggunakan fashionnya itu dengan panutannya itu fashion dari barat. Mereka meninggalkan identitas keislaman, mereka meninggalkan fashion ala Islam agar dikenal gaul, agar dikenal sebagai orang yang modis, kan seperti itu. Lalu F yang keempat adalah film. Berapa banyak dari kita yang terpengaruh oleh film, teman-teman? Anak-anak SD zaman sekarang, karena tontonan filmnya itu yang sifatnya itu dewasa, pacaran. Anak SD itu pacaran manggilnya abi umi, mami papi. Itu kan sudah kelewatan dan tidak sepatutnya ditiru. Seberpengaruh itu identitas visual terhadap pemikiran kita, maka itu yang diserang oleh mereka. Jadi sebenarnya tujuannya itu apa? Ya tadi, tujuannya itu adalah mengubah cara berpikir kita sebagai umat Islam dengan meninggalkan identitas keislaman tanpa kita sadari. Kalau kita sudah tahu tujuan dari Ghazwul Fikr itu apa itu Ghazwul Fikr secara istilah dan secara bahasa, lalu metode-metode yang dilakukan itu apa aja, maka seenggaknya ada benteng nih dalam diri kita yang bisa kita lakukan agar kita tidak terserang Ghazwul Fikr. Seperti itu, teman-teman. Kita sudah tahu apa itu Ghazwul Fikr, metode-metodenya, tujuan-tujuannya, dan ranah-ranah apa yang diserang oleh mereka untuk menyerang umat Islam secara pemikiran. Maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membentengi diri kita dengan ilmu agama yang kuat, teman-teman. Ilmu adalah satu hal yang apabila kita menggalinya secara tidak langsung, kita akan memiliki benteng terhadap apa yang kita hindari. Jadi betapa pentingnya anak muda zaman sekarang untuk menuntut ilmu agama Islam. Ikutilah kajian-kajian, ikutilah channel-channel yang membahas tentang keislaman, edukasi, seperti itu. Maka kita bisa terhindar dari Ghazwul Fikr. Istilah kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang positif dan usahakan tidak melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita sebagai umat muslim. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan.
Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dislike kalau nggak suka, like kalau suka. Aku menerima saran, kritik, dan masukan dari teman-teman semua. Sekian dari aku, Arpupu Al Barbashi, dan salam nyengirisme.